adik-adik semuanya, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Kurang keras nih, nggak kamu yang lebih keras lagi. Apa kabar semuanya? Baik ya, Kak percaya semuanya baik, adik-adik kakak sehat semua ya. Oke, sekarang Kak Gian, Kak Dwi, dan Kak Hana akan membantu adik-adik untuk kita sama-sama berkumpul di sini dan beribadah. Nah, kita angkat ya satu pujian yang semangat dong adik-adik kakak, pasti di tengah kondisi yang seperti ini, kakak percaya semua pasti semangat. Oke, sekarang kita akan angkat satu pujian datang ke hadirat Tuhan. Ayo Kak Gian. Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan berkasihan yang ada di dalam hatiku, kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkanlah beban kesedihan yang ada di dalam hatiku, kenakan juga pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Angkat tangan dan kita mulai berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini yang sudah kami terima. Kami boleh berkumpul di sini Bapa, walaupun kami terpisah oleh jarak Bapa, tapi kami percaya semuanya sehat Bapa. Kami menyerahkan semua ibadah kami pada hari ini dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, kita akan angkat satu pujian lagi, Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku
bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Oke, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan ya dari Pak Pendeta. Jadi sebelum itu aku mau tanya, kakak mau tanya nih. Semua pada semangat kan? Masih pada semangat kan? Pasti. Jadi kalau misalnya masih lemes-lemes gitu, kakak nggak mau deh lanjutin. Kakak diem aja. Tapi kalau misalnya teman-teman masih semangat, adik-adik masih semangat, kita akan lanjutin lagunya, yaitu persiapan firman Tuhan, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke, udah sampai ya dalam pelayanan firman Tuhan. Kita panggil Pak Pendeta yuk sama-sama. Pak Pendeta. Ini dia. Iya, terima kasih Kak Ana, terima kasih Kak Dwi dan juga Kak Gian. Anak-anak yang di rumah tetap semangat ya. Ya, kita bersyukur kalau hari ini kita boleh bersama-sama ada dalam ibadah sekolah minggu. Yang kelas kecil, kelas tengah dan juga kelas besar dan remaja. Mari bersama-sama kita siapkan firman Tuhan. Anak-anak yang ada di rumah, kita membuka Alkitab kita. Semua membuka Alkitabnya. Kita mencari perjanjian baru. Surat Efesus. Kita buka surat Efesus pada pasal yang ke-6. Ya anak-anak, kita lihat pasal yang ke-6. Nanti kita akan baca ayat 1, ayat 2 dan sampai ayat yang ke-9. Ya, semua sudah menemukan? Oke, sudah siap? Efesus pasal yang ke-6. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Anak-anak lipat tangan dan tutup mata supaya kita mau berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Iya Bapa, pada hari ini anak-anak yang ada di rumah, kami yang di gereja, kami siap untuk menerima firman Tuhan dalam ibadah sekolah minggu remaja Jemaat Getsemani Sidakarya. Bapa, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu sebagai nasihat, pelajaran bagi anak-anak kami. Berkati anak-anak-Mu yang ada di rumah-rumah mereka, yang didampingi oleh orang tua keluarga, kakak atau adik,
Tuhan memberkati. Kami siap ya Allah berfirman untuk kami, anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita baca Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Ayat yang terakhir, dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan ia tidak memandang muka. Demikian teks bagi kita. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini ditujukan kepada siapa? Kepada orang tua. Orang tua kita ada papa, ada juga mama, ada juga kakek atau nenek. Itu juga adalah orang tua kita. Firman Tuhan hari ini ditujukan juga kepada siapa? Kepada anak-anak. Jadi firman Tuhan hari ini ditujukan kepada Pak Pendeta, karena Pak Pendeta sudah menjadi orang tua, punya 2 anak. Firman Tuhan hari ini ditujukan juga kepada Kak Dwi, karena Kak Dwi juga sudah punya 2 anak. Firman Tuhan ini ditujukan juga kepada Kak Gian, karena Kak Gian sebagai anak punya orang tua dan juga punya adik. Jadi firman Tuhan hari ini ditujukan kepada kita. Ya, semoga anak-anak bisa didampingi oleh orang tua, papa mama, agar firman ini menjadi milik kita bersama. Ya anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan Allah membentuk keluarga. Keluarga itulah bagian dari karya Allah. Apa artinya? Di dalam keluarga itu Tuhan Allah mau membagikan kasih kepada yang namanya orang tua. Di dalam keluarga itu Tuhan Allah mau membagikan kasih kepada yang namanya anak-anak. Tuhan Allah membagikan kasih. Jadi keluarga adalah tempat di mana kita menerima kasih Allah dan membagikan kasih Allah. Oleh sebab itu, Papa Mama yang ikut dalam ibadah ini, yang sudah menerima kasih dari Allah, tugasnya adalah mengasihi anak-anak. Dan anak-anak harus juga mengasihi Papa Mama orang tua. Kepada anak-anak,
Hukum yang kelima, hukum Taurat yang kelima, Tuhan Allah berfirman, hormatilah ayahmu, hormatilah ibumu. Supaya apa? Panjang umur dan sejahtera. Anak-anak, ternyata dua hal ini menjadi paling pokok. Kalau kita pintar, lalu kita menjadi orang hebat, kemudian punya banyak uang, rumahnya bagus, mobilnya mewah, untuk apa? Untuk sejahtera. Sebab dengan berkat yang Tuhan berikan, pasti kita akan memenuhi kebutuhan kita. Kalau kebutuhan sudah dipenuhi, kita yakini bahwa kita akan mendapatkan yang namanya kesejahteraan. Tetapi anak-anak sejahtera, namun kita hanya menikmati sebentar saja, alias tidak umur panjang. Siapa yang mau umurnya tidak panjang? Dengan hormat kepada orang tua, maka anak-anak akan diberikan sejahtera oleh Allah dan diberikan juga umur panjang. Jadi Tuhan Allah menjanjikan kepada anak-anak, kalau hormat kepada orang tua, mengasihi orang tua, maka sejahtera dan panjang umur, dan umurnya panjang. Wow, bagus sekali ya. Kalau kita punya umur panjang, kita bisa melakukan banyak hal. Kita bisa ambil bagian dalam pelayanan di gereja, kita bisa melakukan sesuatu di masyarakat, kita bisa menolong banyak orang, ya kita bisa melakukan sesuatu yang lebih banyak lagi, karena umur kita panjang. Umur kita panjang. Itu nasihat kepada anak-anak. Sekarang kepada orang tua. Bagaimana kita menjadi ayah yang baik? Bagaimana kita menjadi ibu yang baik? Hal ini penting sebab anak-anak mencontohi ibunya. Anak-anak mencontohi, meniru ayahnya. Karena itu kepada Bapak Ibu yang mendampingi anak-anak yang saat ini sekolah minggu, kasihlah teladan yang baik, berikanlah contoh yang baik. Kalau ayahnya suka marah-marah, anak-anak suka ayahnya, bapaknya marah-marah, yang suka angkat tangan? Tidak ada ya. Kalau di rumah itu ayah bapak kita itu marah-marah, rasanya gimana gitu? Mau makan tidak suka cita, mau belajar tidak tenang. Jadi kepada ayah, kepada bapak, kepada orang tua tidak boleh marah-marah. Didiklah anak-anakmu di dalam Tuhan. Apa arti kalimat didiklah anak-anak di dalam Tuhan? Didiklah mereka dengan kasih. Didiklah mereka dengan rendah hati. Didiklah mereka di dalam iman. Kepada ibu-ibu juga demikian. Tentu kepada orang tua, kalau anak kita melakukan kesalahan, kita harus mengatakannya. Jadi kalau orang tua memanjakan anak-anak walaupun salah dibiarkan, itu juga salah. Itu teladan yang buruk. Jadi anak-anak,
kesalahan atau dosa itu ada dua. Yang pertama adalah aktif mencuri. Misalnya, itu dosa aktif. Dosa pasif apa? Dosa yang kedua, melihat orang mencuri tetapi tidak menegur. Jadi kalau orang tua melihat anaknya melakukan kesalahan tetapi dibiarin, orang tua juga ikut bersalah. Anak-anak sekolah minggu yang Tuhan Yesus kasihi, anak-anak remaja yang Tuhan Yesus cintai, saat ini banyak sekali yang bisa kita lihat di YouTube, di internet, di HP kita. Ada banyak hal yang baik yang bisa kita tiru. Kita bisa belajar banyak hal di YouTube, di internet kita. Ada banyak hal-hal yang sangat kreatif. Ada hal-hal yang sangat inovatif. Kita bisa melihat itu. Kita pelajari itu dan kita bisa kembangkan. Kita kembangkan itu, kita bisa sukses. Bahkan kita bisa mendapat uang yang banyak dan kita bisa berbagi kepada yang kurang. Tetapi ingat bahwa ada pelajaran-pelajaran buruk, ada hal-hal buruk yang juga kita lihat di internet, di YouTube, di HP anak-anak sekalian. Ya, Pak Pendeta lihat hampir semua anak-anak sekolah minggu, remaja di Jemaat Getsemani punya HP. Sehingga tiap waktu buka internet, buka YouTube, bisa melihat apa saja. Jadi anak-anak, Pak Pendeta menasihatkan kalian bahwa tidak boleh meniru yang buruk. Tidak boleh meniru yang buruk. Dan itu sesungguhnya yang menjadi nasihat kepada kita sesuai dengan firman Tuhan di hari ini. Mari orang tua yang mendampingi anak-anak serta anak-anak sekalian yang ada di rumah, kita mulai melakukan hal yang baik, yang positif itu dari rumah. Kita lakukan dari rumah. Jadi anak-anak kalau di rumah sudah diajarkan untuk jujur, berkata jujur alias tidak bohong. Kalau anak-anak keluar rumah, di tetangga, anak-anak juga harus jujur. Di sekolah, di masyarakat, anak-anak juga harus jujur. Kalau di rumah ayah menasehatkan anak-anak jangan mencuri, dan di rumah anak-anak tidak mencuri, sedikit pun tidak. Anak-anak di luar, di tetangga, di masyarakat, di sekolah, di tempat bermain juga tidak mencuri. Karena firman Tuhan mengatakan dimanapun kamu berada, kamu harus melakukan itu. Ada yang berpikir kan tidak ada yang melihat, saya bisa mencuri, kan tidak ada yang melihat. Ingat, Tuhan melihat. Semua dilihat oleh Tuhan. Alkitab mengatakan tidak ada yang tersembunyi di mata Allah. Karena itu Alkitab mengingatkan kita bahwa Allah itu Maha tahu. Jadi baik di depan orang ataupun tidak ada orang, tidak dilihat orang, anak-anak tetap melakukan nasihat Tuhan. Upahnya besar, sejahtera, sukses, dan umur panjang. Pada hari ini kepada anak-anak sekolah minggu yang Tuhan Yesus kasihi, Pak Pendeta memberikan nasihat. Kalau nasihat ini dilakukan dengan baik, pasti anak-anak semua akan berbahagia. Dengar-dengaran sangat penting. Ikut ibadah sekolah minggu bagus.
melakukan aktivitas apapun, makan, tidur, belajar, berdoa, bagus. Itu yang Tuhan mau. Taat kepada protokol kesehatan. Itu yang Tuhan mau. Anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada hari ini kita bersyukur sekali lagi karena kita bisa mengadakan sekolah minggu secara online. Anak-anak berdoa semoga COVID berkurang, bahkan berhenti, anak-anak bisa kembali. Pasti ada yang lupa tentang ruangan kelas kecil. Mungkin ada yang lupa dengan kelas yang besar. Di mana ya gereja Getsemani itu sudah hampir 8 bulan. Ya anak-anak sekali-sekali datanglah ke gereja. Oh, lihat dulu ruangan belajarku, aula, gereja, lingkungan. Supaya anak-anak tetap punya nostalgia dengan sekolah minggu dan juga remaja. Ya, pada akhirnya Pak Pendeta mengucapkan selamat hari Minggu kepada anak-anak sekalian. Dengar-dengaran, takut akan Tuhan, supaya kalian diberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami akhiri firman hari ini dengan memohon kiranya anak-anak-Mu Tuhan, sekolah minggu remaja Jemaat Getsemani, mereka diberkati. Dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman hari ini. Haleluya. Amin. Ya anak-anak, Kak Hana akan melanjutkan. Tetap semangat. Kita akan bernyanyi, kita akan memberikan persembahan, dan tentu kita juga akan berdoa syafaat dan diakhiri dengan berkat. Kita panggilkan Kak Hana. Silakan Kak. Hayo, udah pada denger belum apa yang dibilang sama Pak Pendeta? Kakak percaya pasti sudah semua ya, udah pada mengerti. Jadi janji sama kakak, jangan ada yang lawan orang tua ya. Kalau misalnya orang tua kasih tahu, iya ma, iya pa, harus kayak gitu ya. Oke, kita lanjutin ya sekarang. Kita akan mengumpulkan persembahan kita, yaitu kita akan angkat satu pujian persembahan kami. Doa persembahan dan juga doa syafaat yang akan dipimpin oleh Pak Pendeta. Anak-anak, kita berdoa ya. Lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Bapa, pada hari ini dalam ibadah sekolah minggu dan remaja, anak-anak kami sudah bersama-sama bernyanyi dengan girang, mendengarkan firman Tuhan, memberikan persembahan. Terima kasih Bapa, karena ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Kami yang melayani dari gereja, anak-anak yang ada di rumah masing-masing, semua penuh dengan sukacita dan damai. Bapa di surga, hamba mohon kiranya Engkau menjaga, memelihara, menyertai dan menuntun anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu dan remaja Jemaat Getsemani. Tuhan memberkati guru-guru, Tuhan memberkati program yang dapat mungkin kami lakukan di tengah pandemi ini. Bapa di surga,
Berkatilah pendidikan formal mereka, mulai dari playgroup, TK, SD, SMP, SMA, yang belum melakukan hal-hal yang benar, yang belum menaati nasihat orang tua. Hamba mohon Tuhan, Engkau berkati mereka, berikan mereka hikmat dan Roh Kudus agar mereka hormat kepada orang tua. Bapa, begitulah doa kami. Kami serahkan Tuhan sekali lagi persembahan yang telah kami kumpulkan. Kami akan pergunakan ya Bapa dalam pelayanan kami, khususnya di jemaat dan di kategori Al-Sekolah Minggu Remaja. Ini doa kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa bersama-sama. Amin. Ya, udah terakhir deh, udah mau selesai. Gak apa-apa ya. Sekarang kita akan mengangkat satu pujian, yaitu Berikan Ku Hati. Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingmu. Berikan ku tangan untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingmu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Oke, kita akan doa berkat yang akan dipimpin oleh Pak Pendeta. Anak-anak sekalian, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa, kami akhiri ibadah sekolah minggu dan remaja anak-anak Jemaat Getsemani dengan merendahkan diri dan hamba pinta daripadamu. Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus menyertai, menjaga, memelihara, memberkati anak-anakmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Udah mau selesai nih, udah selesai bahkan. Oke, nggak apa-apa ya. Yang penting adik-adik tetap semangat, dan kita akan ketemu lagi di minggu-minggu berikutnya. Dadah. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka.